Okay, good morning, everybody. I'm now with the General Chairman of the BPKN, Mr. Dick, Mr. Benny Lumenta. Uh, he is the General Chairman of BPKN. So I think everybody would like to know about his background and about the further vision and mission ahead. Okay, selamat pagi Pak Dik, Benny Lumenta. Pak Pembina Iya, Tommy saya Carmur. mendapat Ya. kehormatan untuk pagi hari ini bisa berbincang-bincang tentang masa depan daripada hukum dan keadilan di Indonesia. Jadi saya perlu juga sedikit arahan dari Ketum karena ini tepat sekali karena Ketua Umum daripada Bintang Pejuang Keadilan Nasional yang memberikan arahan untuk langkah-langkah ke depan. Barangkali dalam singkat saja kami membutuhkan sedikit beberapa masukan dari Ketum BPKN. Silakan Ketum. Ya, BPKN ini dibuat, dia adalah titisan dari Bintang Prabowo 08 yang berandil penuh dalam memperjuangkan atau berjuang untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 lalu agar Prabowo sama Gibran bisa menjadi chairman pimpinan atau presiden dan wakil presiden seluruh Indonesia. Nah, BPKN mempunyai visi dan misi terutama untuk memperjuangkan hukum dan keadilan dan juga kontrol sosial. Baik. Kebetulan kami mempunyai beberapa ratus penegak hukum ya, pengacara. Saya sebagai ketua umum, ada wakil saya Dermawan Tarigan, juga adalah seorang penegak hukum, dan Sekjen Bintang Pejuang Keadilan Nasional Daniel Boling SHMH juga adalah pejuang keadilan penegak hukum, dan banyak lagi termasuk aktivis yang masih berjiwa muda, Mr. Tommy Carmur yang masih semangat 45. Nah, untuk Terima itu kasih, BPKN sangat berkomitmen penuh untuk menunjang, untuk mengawal seluruh program Prabowo Gibran ke depan. Terima kasih. Demikian untuk sementara apapun programnya, Nawacita, Astacita, itu akan kami kawal. Terima kasih, demikian. Ya, demi memperjuangkan program daripada Prabowo Gibran di dalam percepatan pembangunan ekonomi di segala bidang. Ya, saya pikir itu sangat luar biasa. Kira-kira dengan adanya pergulatan yang saat-saat ini yang sangat-sangat mengganggu tentang toleransi yang sudah dibina dan akan dikembangkan, terutama dari pimpinan negara kita, Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana dengan kejadian-kejadian yang kelihatannya agak mengganggu ketenangan daripada masyarakat? Barangkali dari BPKN bisa memberikan sedikit pendapat ataupun langkah-langkah lanjut dalam hal mengantisipasi situasi ini. Silakan Pak Ketum. Ya, terima kasih. Jadi memang masalah-masalah klasik seperti itu sudah lama terjadi pembiaran dari pemerintah. Dari beberapa periode ini terkesan minoritas itu tidak mendapat tempat di Indonesia. Kesan untuk itu kita menghimbau untuk kita akan ikut juga ya di dalam perjuangan penegakan hukum itu, karena dia masuk juga dalam visi dan misi kita untuk turut berbenah, untuk turut memberikan masukan-masukan kepada pemerintah agar keseimbangan atau toleransi itu bisa berjalan seimbang di Indonesia. Terutama kita mempunyai 5 agama yang diakui negara. Semua itu diberi kesempatan untuk beribadah dan melakukan seluruh aktivitas keagamaannya dengan aman, tenang, tidak ada intimidasi, dan juga mohon
diberikan akses untuk bisa bersama-sama dengan yang lain. Terima kasih. Baik, Pak Ketum. Saya kira memang dasar yang kuat sebagai fundamental daripada pembangunan nasional ini menuju kepada Indonesia emas adalah toleransi. Itu sangat mendasar karena kehidupan kebersamaan ini saling mendukung sehingga percepatan pembangunan di segala sendi-sendi kehidupan bangsa itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya kira ini adalah suatu bagian yang penting BPKN ambil bagian karena memang ini terjun dalam bidang hukum dan keadilan. Sehingga ini juga mempunyai andil yang luar biasa. Jadi saya kira itu adalah yang kami tunggu-tunggu langkah lanjut. Dan kira-kira dari Ketum pesan terakhir untuk masyarakat secara utuh. Ya, pesan saya sebagai Ketua Umum Bintang Pejuang Keadilan Nasional melihat dinamika politik, sosial, ekonomi, hukum, dan keamanan sekarang ini memang agak sedikit goyang dikarenakan ada peralihan ya, masa-masa peralihan dari masa-masa periode lalu sehingga seluruh tatanan yang ada ini harus mendapatkan penyesuaian, di mana juga para pimpinan-pimpinan kepala daerah dan juga para menteri dalam kabinet juga sedang berbenah. Iya. Untuk itu mari kita support agar Indonesia ini menjadi yang terkemuka, menjadi kemungkinan Ya, menjadi itu yang kita harapkan ya, Pak 10 Ketum. apa 5 besar yang Ya. diharapkan